Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-6 dari hari yang ke-8. Ini adalah hari yang ke-8 dari doro kita mengkaji kitab atau membahas pembahasan fikih dan usul fikih. Dan pada pagi hari ini adalah majelis yang ke-6 dari penjelasan kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Abul Ma'ali Al-Juwaini yang disebut dengan gelar Imamul Haramain. Baik, kita masih di dalam penjelasan menguraikan tentang larangan, perintah dan larangan, al-amr wan nahi. Al-amr seluruh pembahasannya telah kita selesaikan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang an-nahi, tentang larangan. Ya. Tentang definisinya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk larangan itu, kemudian tentang kaidah bahwa nahyu yadullu ala al-fasad. Baik, ini pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di pembahasan an-nahi. Kemudian berkata penulis rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah, wan nahyu istida'u tark bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Dan nahi, larangan itu adalah istida'at tark. Istida'at tark, meminta untuk meninggalkan, permintaan untuk meninggalkan, bil qawli, dengan ucapan, mimman huwa dunahu, mimman huwa dunahu, tujukan kepada orang yang di bawahnya, ala sabil al-wujub, ya, dengan bentuk kewajiban. Baik, ini definisi an-nahi secara apa? Secara istilah. Ya, adapun secara bahasa, an-nahi itu adalah diddul amr secara bahasa. An-nahi adalah lawan dari apa? Lawan dari perintah. Iya. Baik. Kata beliau, wan nahyu secara istilah beliau definisikan, wan nahyu istida'a at-tark bil qawli, permintaan untuk meninggalkan dengan al-qawl, dengan ucapan. Ya. Ini diantara jadi dalam definisi beliau kalimat istida'at tark. Ini hal yang pertama ya dari an-nahi, permintaan untuk meninggalkan. Kemudian yang kedua bil qaul, dengan ucapan. Dengan ucapan. Kemudian yang ketiga mimman huwa dunahu. Mimman huwa dunahu, dari siapa yang berada di bawahnya atau kepada
Siapa yang berada di bawahnya? Jadi larangan dari atas ke bawah. Ala sabilil wujub, dengan bentuk kewajiban. Maksudnya di sini penulis ingin mengeluarkan yang makruh, ingin mengeluarkan makruh darinya. Iya. Sebagaimana kata ala sabilil wujub ini dipakai di bawah pembahasan perintah, dan sebenarnya yang mandub di pembahasan perintah juga diperintah. Yang sunnah sebenarnya juga diperintah, tapi perintahnya tidak apa? Tidak jazim. Demikian pula larangan makruh juga dilarang. Makruh juga dilarang. Baik. Namun di sini yang perlu diberikan catatan pada definisi penulis kalimat bil qaul. Ya. Meminta permintaan untuk meninggalkan dengan ucapan. Dengan ucapan. Kenapa? Kita katakan perlu diberikan catatan. Ya, karena meninggalkan atau larangan itu sifatnya bukan dengan ucapan saja. Permintaannya bukan dengan ucapan. Bahkan kalau ada permintaan dengan perbuatan juga harusnya wajib ditinggalkan. Dengan isyarat ya juga ditinggalkan. Karena itu kalimat bil qaul di sini ya dikatakan dia aghlabiyah, kebanyakannya, atau sebaiknya ditinggalkan. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan an-nahyu. Ya, dan di dalam pembahasan larangan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama usul fikih bahwa larangan itu bermakna memberikan keharusan al-fawriyah, harus sesegera mungkin. Jadi kapan sesuatu dilarang, maka larangan itu harus sesegera mungkin untuk apa? Ditunaikan. Ya, harus sesegera mungkin larangan itu ditinggalkan, tidak boleh dilaksanakan. Jelas ya? Dan juga tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama usul fikih bahwa larangan itu yaqtadi at-takrar. Kemarin di pembahasan larangan, di pembahasan perintah kan kita bahas apakah al-amr yaqtadi al-fawri atau tidak. Dibahas atau tidak? Dibahas. Perintah asalnya menunjukkan mana apa? Al-fawriyah, harus segera mungkin dilaksanakan. Ini pendapat yang lebih kuat yang telah kita terangkan kemarin. Demikian pula telah kita jelaskan bahwa perintah asalnya sekali atau berulang kali. Asalnya sekali, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia berulang. Ya, itu di pembahasan perintah ya, dan ada silang pendapat. Tapi kalau di pembahasan larangan, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa larangan itu yaqtadi al-fawriyah. Larangan harus apa? Sesegera mungkin. Ya. Tidak boleh misalnya seorang dilarang, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Suatu hal yang tidak mungkin kalau dikatakan, oh ya nanti ditinggalkan tahun depan. Kapan ada larangan, maka segera apa? Segera ditinggalkan. Nah, demikian pula dia yaqtadi, larangan itu yaqtadi at-takrar. Ini kan harus berulang. Sebab larangan terus. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Jangan dikatakan di awal dilarang saja, dilarang. Yang kedua dan ketiga boleh, tidak. Ya, sebab larangan bermakna at-takrar. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama usul fikih. Iya. Jadi itu makna larangan. Setelah beliau menjelaskan tentang makna larangan ini, iya. Baik. Beliau berkata, wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Dia menjelaskan tentang kandungan dari larangan. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang kandungan dari larangan ini, perlu saya tegaskan bahwa kaidahnya di dalam larangan, asalnya di dalam larangan itu asalnya adalah apa? Al-aslu fin nawahi
Itu menunjukkan apa? Tahrimul manhi, menunjukkan haramnya sesuatu yang dilarang. Iya, itu asal dalam larangan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um, kata beliau, aslun nahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kullama naha anhu fa huwa muharram. Dasar larangan atau asal larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa segala yang beliau larang itu adalah hal yang diharamkan. Ini asal kalau ada larangan. Segala yang beliau haramkan asalnya adalah menunjukkan mana apa? Pengharaman. Hatta ta'tiya anhu dalalatun tadullu ala annahu innama naha anhu lima'na ghairat tahrim. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau melarang, dan larangan itu tidak menunjukkan mana apa? Mana pengharaman. Tidak menunjukkan mana pengharaman. Iya. Sekarang misalnya Nabi melarang dari minum berdiri. Asal larangan menunjukkan mana apa? Mana haraman. Tapi telah syah dari Nabi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Maka ini menunjukkan bahwa larangan di situ bukan sifatnya apa? Pengharaman. Ya. Contoh misalnya Nabi juga bersabda, bisa berlalu bersama kita ya di pembahasan fikih, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi. Ya. Nah, wa huwa yaqul. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian itu menyentuh kemaluannya. Atau ini pembahasan lainnya, di pembahasan lain. Baik. Jadi asal di dalam larangan dia menunjukkan mana apa? Mana pengharaman. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Ada dalil yang memalingkan dari pengharaman tersebut. Ya, dan ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah kaidah pada seluruh makna larangan. Kemudian yang kedua di sini penulis berkata wa yadullu ala fasadil manhiyah. Ini kandungan dari larangan. Larangan itu menunjukkan rusaknya hal yang dilarang. Rusaknya hal yang dilarang. Jadi kapan dia melanggar larangan, maka menunjukkan rusaknya yang dilarang. Kalau dia ibadah, maka ibadahnya batal, tidak syah. Kalau dia muamalah, maka muamalahnya akadnya adalah akad yang tidak syah, tidak dianggap. Ya, itu asalnya kalau ada larangan. Jelas ya? Baik. Sekarang dilarang sholat di waktu terlarang. Dilarang sholat apa? Di waktu apa? Waktu terlarang. Maka asal larangan sholat di waktu terlarang. Kalau misalnya ada yang sholat di waktu terlarang, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sholatnya apa hukumnya? Dia sholat sunnah di waktu terlarang. Hukumnya apa? Hukumnya batil sholatnya. Tidak syah, dihitung sebagai sholat yang fasidah. Jelas ya? Baik. Iya. Ini kalau dalam ibadah. Contoh lain, puasa di hari Idul Fitri. Ya, boleh puasa di hari Idul Fitri? Tidak boleh, sebab Nabi melarang. Maka siapa yang puasa di Idul Fitri, puasanya apa? Tidak syah. Ini makna ucapan penulis bahwa larangan menunjukkan apa? Rusaknya yang dilarang. Rusaknya hal yang dilarang. Iya. Seorang misalnya dia menjual barang yang bukan miliknya. Apa hukum transaksi jual belinya? Tidak syah. Karena dia menjual sesuatu yang tidak dimiliki, sedang Rasulullah telah bersabda, "Wala tabi' ma la tamlik." Jangan kamu menjual apa yang belum kamu miliki. Seorang bermuamalah dengan cara riba. Muamalah yang syah,
tidak syah, dianggap muamalah yang batilah. Kenapa? Karena dia melanggar larangan. Ya, ini maksud dari penulis wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan apa? Rusaknya hal yang dilarang. Rusaknya hal yang dilarang. Iya. Dia menjadi hal yang fasid. Ya, menjadi hal yang tidak syah sudah tidak teranggap. Hal yang tidak syah tidak teranggap. Baik. Namun untuk kaidah ini, ya, untuk kaidah ini, kalau ada larangan dia yaqtadi al-fasad, apakah berlaku mutlak seperti itu atau harus dirinci? Ada rinciannya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama usul fikih. Ya. Sebagian para ulama ada yang berpendapat mutlak. Nah, bahwa larangan itu adalah bermakna memberikan makna al-fasad, yaqtadi al-fasad secara mutlak. Apakah larangannya kembali kepada zat sesuatu atau kepada pensifatannya? Ya, apakah pensifatannya ini sesuatu yang terlepas darinya atau tidak terlepas, yang lazim atau tidak lazim? Ya. Itu semuanya menunjukkan rusaknya, dianggap fasid ibadahnya. Jelas ya? Dan ini pendapat orang-orang Zahiriyah, karena itu mereka yang paling luas menggunakan kalimat ini. Kalau larangan semuanya dianggap fasid secara umum. Nah, dari pendapat di sebagian ulama Hanafi. Nah, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau larangan tersebut, ya, kaitannya dengan zat sesuatu, dan asalnya, maka itu menunjukkan fasad. Dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan fasid. Iya. Tapi kalau tidak berkaitan dengan zatnya, tidak berkaitan dengan asalnya, menunjukkan apa? Tidak apa-apa. Menunjukkan tidak apa-apa. Saya beri contoh ya, kalau menurut pendapat ini. Sekarang orang yang sholat atau orang yang berwudu dengan air yang dicuri. Ya, orang yang berwudu dengan air yang apa? Dicuri. Nah, mencuri air boleh atau tidak? Diperbolehkan. Jelas ya, hal yang dilarang. Kalau ada orang yang berwudu dengan air yang dicuri, wudunya syah atau tidak? Ya. Ini yang kedua. Kalau air yang dicuri itu dia tidak berkaitan dengan zat sesuatu. Tidak berkaitan dengan apa? Zat sesuatu. Sebab air dia adalah di luar dari sesuatu itu. Di luar dari sesuatu itu. Jelas ya? Baik. Ya, dan untuk baik, ini yang kedua ya, pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, saya katakan kalau larangan tersebut arahnya kepada zat atau rukun sesuatu atau syarat sesuatu, ya, syarat sesuatu, dan syarat ini adalah hal yang khusus dengannya, maka dia dianggap apa? Dia dianggap batil. Ya. Tapi kalau syarat tersebut bukan pengkhususan, maka tidak dianggap batil. Nah, ini pendapat yang difatwakan oleh kebanyakan dari ulama kita di Saudi, ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membuatkan hal ini. Jadi kalau misalnya ada yang sholat sunnah setelah asar, hukum sholatnya apa? Syah atau tidak? Saya ulangi, sholat sunnah setelah asar, apa hukum sholatnya? Syah hukum sholat sunnah setelah asar? Setelah asar waktu terlarang. Boleh sholat sunnah di waktu terlarang? Dia diperbolehkan. Berarti dia melanggar apa? Melanggar larangan. Dan larangannya
Tidak boleh memang sholat setelah apa? Asar. Itu dat larangan. Ya, kalau dia sholat, ini kembali kepada apa? Kepada asal dari ibadah. Karena itu sholatnya dianggap apa? Dianggap tidak syah. Jelas ya? Sebab ini kaitannya dengan apa? Kepada dat dari ibadah itu. Baik. Ini contoh ya, kalau dia kembali kepada rukun atau kembali kepada dat dari ibadah itu. Contoh hal yang kembali kepada syaratnya. Ya. Syarat bagi mereka dibagi dua. Ada syarat yang khusus untuk ibadah itu saja, dan ada syarat yang tidak khusus. Ya. Ada pensyaratan terkait khusus dengan ibadah dan ada yang tidak terkait khusus. Kalau dia terkait khusus dengan ibadah, maka sholatnya apa? Sholatnya dianggap batil. Iya. Sholatnya dianggap batil. Sekarang saya beri contoh. Orang yang sholat dan tidak menutup aurat, sholatnya syah atau tidak? Tidak syah. Sebab ini berkaitan dengan apa? Syarat menutup aurat, syarat sholat atau bukan? Syarat sholat. Dan dia berkaitan khusus dengan sholat. Nah, terlepas dari sholat harus ada apa? Menutup aurat. Jelas ya? Menutup aurat. Tapi kalau bentuknya begini, ya. Seorang yang sholat memakai baju yang dicuri, sholatnya syah atau tidak? Ya, di keadaan diri dianggap apa? Dia syah. Kenapa? Sebab memakai baju itu di semua keadaan, kan begitu? Di semua keadaan. Ya, dia tidak harus, ya, tidak harus hal tersebut berkaitan dengan sholat saja. Ya, sama dengan air tadi, air yang dicuri. Air yang dicuri, orang memakai air untuk wudu saja? Tidak. Karena itu dia, dan pengharaman memakai air yang dicuri hanya untuk wudu saja? Tidak, bahkan pengharamannya apa? Umum. Ya, karena itu ya lebih tepatnya bahwa berwudu dengan air yang dicuri itu wudunya syah, tetapi dia apa? Dia berdosa karena memakai air yang dicuri itu tadi. Baik. Ada pendapat yang lain berkaitan dengan larangan ini. Iya, bahwa kalau larangan itu kaitannya dengan hak Allah, maka dia menunjukkan fasidnya larangan. Fasidnya yang dilarang. Tapi kalau dia berkaitan dengan hak hamba, itu tidak menunjukkan fasad. Ya. Jelas ya? Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dari Al-Maziri, dan Ibnu Taimiyah sendiri meridhai pendapat ini. Ya. Jelas ya? Baik. Ala kulli hal, bahwa ini yang berkaitan dengan pendapat para ulama tentang masalah larangan, apakah dia menunjukkan rusaknya sesuatu itu atau tidak. Secara umum, kebanyakan ulama mereka menegaskan bahwa larangan mengharuskan rusaknya sesuatu. Dan ini berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Jadi kalau dia melakukan amalan, dan amalan itu sudah dilarang, itu berarti tidak di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dia di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka dia tertolak. Tapi sebagian hadis menunjukkan ya bahwa larangan ini tidak semuanya bermakna fasad. Tidak semuanya. Iya. Karena itu tadi ada sebagian para ulama yang mengukur rusaknya itu di bagian mana saja. Dan dikatakan rusak. Kalau ada larangan, yaqtadi al-fasad. Sebab Nabi SAW di pembahasan khiyar lalu bersama kita, di pembahasan fikih tentang masalah at-tasriyah, orang yang membeli onta atau kambing yang seakan-akan banyak susunya, begitu diperah ternyata apa? Ternyata tidak sebagaimana yang diinginkan, maka dia diberi dua pilihan. Boleh dia pegang, dia terima, dan boleh dia kembalikan. Kalau dia kembalikan, maka apa?
dikembalikan dengan membayar apa? 1 sok, menambah 1 sok dari korma. Baik, sekarang di sini, ya, Nabi sudah melarang la tusarru al-ibil wal ghanam. Jangan kalian mentasriyah unta dan kambing. Ada yang melanggar, dia melakukannya kemudian menjual ke orang. Tapi bersama dengan itu, Nabi menganggap jual belinya syah. Sebab beliau katakan, kalau dia ingin, tetap saja dia ambil. Dan kalau dia tidak riba, dia kembalikan ya hewan yang dibeli itu dan dia tambah apa? 1 sok korma. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa tidak seluruh yang dilarang itu kalau terlanggar yaqtadi apa? Al-fasad. Karena itu tadi ada rincian yang disebutkan ya, dan memang di dalam masalah ini ya ada beberapa pendapat seperti yang kita sebutkan tadi. Namun kalau misalnya seorang melihat kepada pendapat yang saya sebutkan dari Syekh Ibnu Utsaimin, itu yang dipakai dan dipatwakan oleh kebanyakan dari masyayikh kita di saat ini. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apakah larangan itu menunjukkan rusaknya sesuatu atau tidak. Kemudian pembahasan berikutnya kata beliau, wataridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibaha aw at-tahdidu aw at-taswiyah aw at-takwid. Ya. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang makna-makna apa? Sighatul amr. Ya. Kata perintah itu apa maknanya? Nah, sebelum kita uraikan mana-mana dari kata perintah ini, ya perlu dijelaskan bahwa sebelum kita terangkan mana-mana dari kata perintah. Sekarang penulis balik ya menguraikan tentang mana apa? Mana kata perintah. Ya. Ini tidak berkaitan dengan larangan, tapi beliau balik menguraikan tentang mana apa? Kata perintah. Sebelum saya uraikan mana kata perintah, di sini saya ingin uraikan dulu sighah dari larangan. Kemarin kalau perintah sudah kita terangkan sighah-sighahnya. Sekarang kalau larangan apa sighahnya? Larangan itu diantara bentuknya adalah kalau ada bahasa la taf'al, jangan kamu kerjakan, atau yang semisal dengannya. Ya. Nah, seperti ayat wala taqrabu az-zina, jangan kalian mendekati zina. Ini diantara bentuk perintah, ini diantara bentuk larangan. Diantara bentuk larangan adalah perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk meninggalkan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari apa? Dari riba. Ini contoh larangan ya. Nah, di antara bentuk larangan ya, yang menunjukkan bentuk larangan Allah mencela orang yang mengerjakannya. Ya. Allah mencela perbuatan dan mencela orang yang mengerjakannya. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Celaan terhadap perbuatan syirik ini menunjukkan bahwa dia adalah hal yang dilarang. Dan kadang Allah mencela pelakunya, "Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang pengkhianat dan selalu berbuat dosa. Nah, ini juga dari konteks yang menunjukkan apa? Pengharaman. Kemudian di antara hal yang menunjukkan larangan, ya, apabila pelaku larangan tersebut diancam dengan siksaan. Diancam dengan siksaan. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'afu lahal 'adzabu marratayn." Siapa di antara kalian, wahai para istri Nabi, dan ini berlaku untuk ya para istri Nabi, maka dia mendatangkan fahisyah yang jelas, ya, maka akan dilipat gandakan untuknya siksaan 2 kali lipat. Ya, jadi kalau diberikan ancaman seperti ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang dia haramkan. Jelas ya? Dan demikian pula
Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini menunjukkan bahwa murtad adalah hal yang apa? Yang dilarang. Ya. Seperti juga Rasulullah melaknat, la'anallahu riba wa akilahu. Allah melaknat riba dan orang yang memakannya. Menunjukkan bahwa riba adalah apa? Hal yang dilarang. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari kata larangan. Ya. Bentuk-bentuk dari kata larangan. Sekarang penulis, karena beliau menggandengkan pembicaraan antara perintah dan larangan satu kali pembahasan. Setelah beliau bahas tentang larangan, kemudian beliau bahas tentang setelah beliau bahas perintah pertama, setelah itu beliau iringi dengan pembahasan larangan, maka beliau sini menutupnya dengan menjelaskan makna perintah. Ya, sigha al-amr. Ini pembahasan yang terakhir di pembahasan al-amr wa nahi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa taridu sighatul amri. Ya. Kata beliau, wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah. Dan kadang ada sigha al-amr, datang bentuk dari perintah. Dan yang dimaksudkan dengan perintah itu adalah al-ibahah, pembolehan. Iya, kita sudah terangkan ya bahwa asalnya dalam perintah menunjukkan mana apa? Saya ulangi, asalnya dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Membandingkannya. Sekarang beliau akan menjelaskan bahwa perintah itu beraneka ragam maknanya. Di antara perintah ada yang maknanya hanya menunjukkan ibahah. Ya. Ada menunjukkan apa? Pembolehan saya. Ada yang menunjukkan pembolehan. Ya. Kemudian kata beliau, awit tahdid. Ya, di antara perintah ada yang menunjukkan mana apa? Mana ancaman. Awit taswiyah. Dan di antara perintah ada yang menunjukkan mana penyamaan. Awit takwin. Dan di antara perintah ada yang menunjukkan mana apa? Mengadakan. Ya. Sekarang contoh al-ibahah. Perintah yang sifatnya al-ibahah. Ya, ayatnya di surah Al-Mulk, surah Tabarak. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi itu dalulan, dimudahkan. Mudah kalian menggunakannya. Maka perintah Allah, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di atas punggungnya, di atas bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Sekarang famshu, berjalanlah. Ini perintah atau bukan? Perintah. Kulu, makanlah. Perintah atau bukan? Perintah. Sekarang apa maknanya? Ini maknanya apa? Al-ibahah. Maknanya pembolehan. Jelas ya? Baik. Ya, sudah kita terangkan kaidah-kaidah ya. Sebab di sini datanya perintah. Ya. Datanya perintah ini. Ya. Ya. Di dalam ayat yang kandungannya ya dimaklumi bahwa dia bukan kewajiban karena sifatnya menjelaskan tentang hukum yang telah ditetapkan bahwa Allah firman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Baik. Kemudian kadang bermakna tahdid. Bermakna apa? Tahdid, ancaman. Perintah tapi dia bermakna ancaman. Datang dalam bentuk ancaman. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar." Qul tamatta'u, katakanlah, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Tamatta'u ini apa? Perintah atau bukan? Kata perintah. Tapi apa maknanya? Dianjurkan bersenang-senang? Tidak, karena disebutkan ancaman setelahnya. Ya, bersenang-senanglah kalian, sungguhnya kalian akan menuju kepada neraka.
menuju kepada neraka. Maka di sini ya perintah bermana apa? Bermana ancaman. Ya, bermana ancaman. Dan kadang perintah bermana taswiyah, penyamaan. Contohnya fasbiru aw la tasbiru. Bersabarlah kalian atau kalian tidak bersabar. Ya. Sawa'un alaikum, sama saja bagi kalian. Jelas ya? Sabar atau tidak sabar. Nah, kemudian yang keempat bermana at-takwin. Bermana pengadaan. Ini contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu qiradatan khasi'in." Jadilah kalian monyet-monyet khasi'in, yang rendah. Iya. Sini kalimat jadilah tentunya tidak dipahami bahwa dia perintah. Ya. Bermana wajib. Tapi di sini bermana al-ijad, pengadaan. Ya, ini 4 mana ya yang disebutkan oleh penulis. Nah, ada mana yang lain. Ya, sebenarnya untuk menguraikan mana-mana ini perlu banyak waktu ya. Ya, karena sebagian para ulama menyebutkan ada lebih dari 20 mana. Ada lebih dari 20 mana. Ya, di antara maknanya dia kadang perintah itu untuk menghinakan, seperti firman Allah, "Duk innaka antal azizul karim." Duk, rasakan. Ini ucapan yang ditujukan kepada penghuni neraka. Duk, rasakan. Sesungguhnya engkau ya adalah orang yang merasa dirimu itu paling tinggi, ya aziz, ya kuat, perkasa, dan karim, dan mulia. Nah, baik. Dan kadang perintah adalah untuk membuat orang itu merasa tidak mampu dan mengetahui ketidakmampuannya. Ya, seperti firman Allah, "Fadra'u an anfusikumul maut." Ya, tolaklah kematian dari diri kalian. Kalimat fadra'u perintah, tapi sini ta'jiz, tolak dari diri kalian kematian. Dan kadang perintah itu bermakna peringatan. Ya. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan, bersenang-senang, dan dibuai oleh angan-angan. Ini apa artinya? Biarkan mereka makan, bersenang-senang, dibuai dengan amal. Boleh bersenang-senang begitu. Tapi ini adalah apa? Peringatan. Ya. Orang yang makan, orang yang bersenang-senang, ada angan-angan, ya harus dia ingat kewajibannya di dalam seluruh hal tersebut. Jangan sampai menjatuhkannya ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Kadang perintah juga bermakna lil irsyad. Bermakna apa? Lil irsyad. Iya. Hanya bermakna arahan saja. Lil irsyad, pengarahan dari Nabi, seperti Nabi SAW, seperti firman Allah, "Wa asyhidu idza tabaya'tum." Persaksikanlah kalau kalian saling jual beli. Ya. Kemarin kita sudah membahas syarat jual beli. Ada syarat disebut dengan nama mempersaksikan. Ada syarat mempersaksikan kemarin atau tidak dijual beli? Tidak ada ya? Tidak ada syarat mempersaksikan, sebab dia bukan kewajiban, bukan syarat. Itu hanya sekedar anjuran. Maka perintah di dalam ayat wa asyhidu, persaksikanlah, ini perintah bukan menunjukkan wajib, tapi anjuran. Baik. Dan kadang datang sighatul amr, dia bermakna doa. Seperti yang biasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi dia bermakna apa? Bermakna doa. Ya, banyak lagi ya mana-mana yang lainnya dari sifatul amr. Itu sebagian yang kita sebutkan. Baik. Jadi secara umum apa yang disebutkan oleh penulis, namun yang penulis membatasi 4, bukan artinya beliau hanya mengetahui 4 saja. Ya, tapi namanya menulis dan buku ini adalah ringkas ya, untuk pemula. Maka beliau hanya membatasi menyebutkan berapa? 4 saja. Kemudian setelah itu beliau berpindah kepada pembahasan
al-am dan al-khas. Iya. Baik, di sini dia sudah mulai masuk menjelaskan tentang pembahasan tentang dalalatul alfaz. Ya, pembahasan tentang dalalat al-alfaz. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Baik. Ya, di sini beliau akan membahas tentang al-am dan al-khas. Dan ini pembahasan yang ketiga ya dari abwab usul fikih yang disebut oleh penulis. Di pembahasan al-am dan al-khas ada 4 pembahasan yang akan diuraikan oleh beliau. Yang pertama tentang definisi ta'rif al-am. Definisi umum itu apa? Kemudian yang kedua al-fadhuhu. Pembahasan tentang lafaz-lafaz umum. Jadi bagaimana lafaznya, kalau ada lafaz apa yang digunakan itu bermakna umum. Kemudian yang ketiga beliau akan uraikan bahwa al-umum itu dari sifat an-nutq, dari sifat pembicaraan yang diucapkan. Kemudian yang keempat beliau akan bahas tentang apa? Tentang al-khas. Ini 4 pembahasan berkaitan dengan al-am dan al-khas. Baik, kita baca ucapan beliau. Kata beliau rahimahullah, wa amma al-am fahuwa ma amma syai'aini fasaidan. Ya, adapun yang umum itu definisinya adalah ma amma syai'aini fasaidan, apa yang mencakup 2 atau lebih. 2 atau lebih. Ini secara istilah ya. Kemudian untuk secara istilah ini beliau hubungkan dengan makna secara bahasa. Kata beliau min qawlihi, dari ucapan orang, maksudnya ucapan orang Arab memberi contoh, amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Ya, saya mengumumkan mengumumi Zaid dan Amr dengan pemberian. Ya, jadi kalau dikatakan diumumi dengan pemberian, maksudnya Zaid dan Amr dua-duanya apa? Diberi pemberian. Ya. Demikian pula wa abamtu jami'an nas bil ata. Saya berikan kepada seluruh manusia pemberian. Ya, jadi kalau abamtu jami'an nas bil ata artinya seluruh manusia diberikan apa? Diberikan pembagian. Baik. Ini definisi al-am. Ya. Yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, untuk definisi ini pertama perlu diketahui bahwa al-am secara bahasa bermakna apa? Asy-syamil, yang menyeluruh. Yang menyeluruh. Dan penulis di sini memberikan definisi secara istilah bahwa al-am itu adalah ma amma syai'aini fasaidan. Apa yang mencakup 2 hal atau lebih. 2 hal atau lebih. Ya. Dan definisi penulis rahimahullahu taala ya, yang beliau mengatakan apa yang mencakup 2 hal dan lebih. Baik, ini adalah definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang umum ya, namun oleh penulis di sini diringkas. Dan ada sebagian dari keharusan definisi tidak beliau sebutkan. Ya, sebab kata apa yang mencakup 2 atau lebih. 2 atau lebih, kalau misalnya suatu itu banyak dan dibatasi hanya 10 saja, berarti dia masih masuk dalam kata apa? Kata umum di dalam ucapan penulis. Bahkan padahal itu bukan umum namanya, itu khas. Ya, jadi dari 100 hanya disebut 10. Berarti ini apa namanya? Khas atau am? Dia bermakna am ya, umum.
Nah, karena itu harus ditambah kalimat di belakangnya. Ma'amma syai'aini fasaidan bila hasrin. Bila apa? Bila hasrin. Tanpa ada apa? Tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Sebab kalau ada batasannya itu bukan umum namanya, tapi apa? Khusus. Jelas ya? Itu bukan umum tapi khusus. Maka disyaratkan pada am dia bermakna umum. Ya. Pertama dia bermakna umum. Jadi kalimat yang digunakan itu harusnya adalah kalimat-kalimat yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Ya. Sifatnya umum, bukan kalimat khusus. Ya, kalau dia kalimatnya khusus misalnya, ya, Zaid, Amr, itu khusus. Tapi kalau kalimatnya umum, ya, seperti Annas atau Rajul, Rijal, Nisa, Imra'ah, ini kalimat umum ya. Ya, baik. Jadi harus dipakai kalimat umum. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, disyaratkan jumlahnya tidak terbatas. Disyaratkan jumlahnya apa? Tidak terbatas. Kalau ada batasan pada jumlah, ya, maka itu bukan umum namanya. Tapi itu adalah apa? Itu adalah khusus. Baik, ini definisinya. Bagaimana cara mengetahui yang umum itu? Nah, di sini beliau akan menjelaskan al-fatnya, lafaz-lafaz umum itu apa. Ya, dari lafaz-lafaz ini kita bisa mengetahui yang dikatakan am itu apa. Jelas ya? Beliau terangkan di sini 4 lafaz dari am. Kata beliau wa alfadhuhu arba'ah. Lafaz umum itu ada 4. Alfadhuhu berapa? Arba'ah. Nah, lafaz umum ada 4. Ya. Kata beliau rahimahullah, al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam. Yang pertama, isim wahid. Nama yang tunggal. Nama yang tunggal al-mu'arraf diberi ta'rif dengan alif lam. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau kata tunggal, ada kata diberi alif lam di depannya, itu dikatakan diberi ta'rif, dikenalkan dengan apa? Alif lam. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama. Contoh. Ya. Innal insana lafi khusrin. Ya, atau saya beri contoh lain. Khuliqal insanu apa? Khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu dicipta dalam keadaan apa? Dhaif. Al-insan dia pakai apa? Kalimat al. Insan itu mufrad kan? Satu, kata tunggal. Nah, begitu dia pakai kalimat al di sini, maka ini mencakup apa? Seluruh jenis insan. Mencakup seluruh apa? Jenis insan. Iya. Jelas ini yang pertama ya. Jadi dia memakai apa? Alif lam. Ini contoh mufrad yang memakai alif lam. Nah, contoh lain. Allah firman wa ahallallahu al-bay'. Dan Allah mengharamkan apa? Dan Allah menghalalkan al-bay'. Al-bay' apa? Jual beli. Kata bay' ini mufrad atau jama'? Mufrad. Sebab bay' jamaknya apa? Buyu'. Begitu al-bay' pakai alif lam, maka di sini yang dihalalkan seluruh apa? Jual beli. Itu asal. Karena itu kata para ahli fikih, asalnya dalam jual beli semuanya adalah apa? Adalah halal. Kenapa mereka mengambil dari asal? Ini sisi pendalilannya. Karena memang kata bay pakai apa? Alif lam. Jelas ya? Gak tampak sekali ya bahwa pembahasan am khas menilai lafaz-lafaz ini, makna yang terkandung di dalamnya ini penting sekali. Di dalam seseorang mengambil apa? Petikan-petikan hukum. Di kelanjutan ayat wa harramar riba. Dan Allah mengharamkan riba. Riba apa? Mufrad dia pakai alif lam. Jadi segala jenis riba semuanya adalah apa? Semuanya adalah diharamkan. Jelas ya? Contoh lain. Allah firman, ya, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma.
Apa itu sarik? Mencuri. Sarikah perempuan yang apa? Mencuri. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka berdua. Ini hukum untuk satu orang atau hukum umum? Umum. Dari mana kita tahu hukum umum? Sebab kata sarikah pakai apa? Dia mufrad pakai apa? Alif lam. As-sarik mufrad pakai alif lam. Sarikah mufrad pakai apa? Alif lam. Kalau begitu, seluruh yang mencuri, laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Dipotong tangannya. Jelas ya? Baik. Iya. Ini yang dimaksudkan dengan mufrad yang ditakrif dengan alif lam. Tapi kata para ulama ahli bahasa, alif lam itu ada beberapa jenis. Dan alif lam yang dimaksud di sini adalah alif lam apa? Al-istighraqiyah namanya. Alif lam al-istighraqiyah. Ya, adapun kalau dia alif lamnya lil ahdiyah, sifatnya lil ahad, maka itu tidak memberikan makna apa? Tidak memberikan makna umum. Ya, saya beri contoh misalnya. Saya beri contoh misalnya ayat di surah Al-Muzammil. Ayat 15 sampai 12. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Sungguhnya kami mengutus kepada Firaun seorang rasul. Iya. Ayat taib inna arsalna sudah di akhir ayat kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun rasulan. Rasul yang pertama rasulan. Dia apa? Nakirah. Nah begitu datang ayat berikutnya fa'asa fir'aunu ar-rasulan. Maka Firaun mendustai ar-rasul. Ar-rasul di sini apa? Mufrad pakai alif lam. Dia menunjukkan mana apa? Umum atau tidak di sini? Jawabannya tidak. Kenapa? Sebab alif lamnya bukan istiqra. Sudah disebut rasul. Allah mengutus kepada Firaun seorang rasul. Kemudian Firaun mendurhakai rasul. Berarti mendurhakai rasul itu yang sudah diutus kepadanya. Jelas ya? Ya, ini namanya alif lam lil ahdiyah. Dia bukan menunjukkan mana umum. Karena itu harus ditambah di ucapan penulis bahwa isim mufrad isim mufrad yang dikatakan mempunyai makna umum, ini kalau dia pakai alif lam lil istighraqiyah. Jelas ya? Kemudian yang kedua kata beliau wal ismul jam' wa ismul jam'i al mu'arraf bil alif wal lam. Yang kedua adalah isim jama'. Ya. Dia sifatnya jama'. Juga diberi ta'rif dengan alif lam. Dan ini sama ya, alif lam apa di sini? Alif lam yang sifatnya istighraqiyah. Nah, contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Qad aflaha siapa? Al-mu'minun. Mu'minun apa? Jama' atau mufrad? Jama'. Begitu al-mu'minun pakai alif lam, maka di sini yang dimaksudkan keberuntungan untuk seluruh orang yang beriman. Jelas ya, ini bermakna umum, seluruh orang yang beriman. Iya. Baik, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya, ar-rijal jama' atau bukan? Jama'. Dia pakai apa? Alif lam. Qawwamuna, mereka yang tegak, ya. Menjadi tumpuan, yang menjadi penanggung jawab 'alan nisa, terhadap an-nisa. An-nisa mufrad atau jama'? Jama'. Ya, an-nisa pakai apa? Pakai alif lam. Ini menunjukkan seluruh perempuan, umum dia. Jadi laki-laki qawwamun atas seluruh apa? Perempuan secara umum. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau wal asma al mubahama. Ya. Dan nama-nama yang mubahama. Ya. Kaman, fiman yu'qal, seperti mana? Ya, pada pembicaraan yang ditujukan kepada orang yang berakal. Wa ma fi ma la ya'qil.
Ya. Kaman fi man yaqil, seperti man pada orang yang berakal, pembicara yang ditujukan pada orang yang berakal, dan ma pada orang yang dibicarai tidak berakal. Wa ayyun fil jami', dan pada ayyun pada al-jami', karena kata ayyun digunakan untuk orang yang berakal dan tidak berakal. Wa aina fil makan, dan kata aina pada tempat. Ya. Wa mata fil zaman, dan kata mata ya kapan pada az-zaman, pada masa. Wa ma fil istifham wal jaza, ya, dan kata ma pada istifham pertanyaan, wal jaza dan balasan. Nah, wa ghairihi, dan selainnya. Baik. Di sini beliau menjelaskan dari lafaz umum, ya, adalah apa? Al-asma al-mubahama. Al-asma al-mubahama itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah asma'us syarat. Ya. Yang sifatnya syarat. Di sini beliau sebutkan 3 kata atau 4 kata, semuanya syarat. Man, ma, ayun, dan apa? Aina. Ini syarat ya. Baik. Kalau man itu untuk orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Kalau dia tanya misalnya manusia, dia bilang man hada, siapa ini? Itu manusia. Dia pakai man. Tapi kalau dia bilang pada buku, dia tanya ma hada, pakai ma. Karena ma untuk apa? Yang tidak berakal, dan man untuk apa? Orang yang berakal, ditujukan pembicaraan. Tapi ini hukum kebanyakan ya di dalam bahasa Arab. Hukum kebanyakan. Iya. Baik. Jadi contohnya man. Ya. Kita beri ayatnya, misalnya ayat faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Faman syahida minkum asy-syahra. Faman di depannya ada apa? Kata man, siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian. Ya, jadi siapa di antara kalian yang menyaksikan apa? Menyaksikan bulan. Ya, faman syahida minkum asy-syahra. Jelas sampai sini? Ada man di depan. Berarti man di sini ya memberikan makna umum. Jadi siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan sudah masuk, maka dia wajib apa? Wajib berpuasa. Itu makna ayat ya. Ya. Yang kedua ma. Ma di sini kata penulis fima la yaqil. Ya, biasanya digunakan untuk yang tidak berakal. Contohnya firman Allah, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Ini masih syarat ya. Ya. Apa yang kalian kerjakan dari sesuatu, Allah mengetahuinya. Jelas ya? Jadi kalimat ma di sini menunjukkan makna umum. Apa saja yang kalian kerjakan tanpa terkecuali. Apa saja yang kalian kerjakan tanpa terkecuali secara umum, pasti Allah mengetahuinya. Jelas ya? Ini contoh untuk ma. Contoh untuk ayun. Ya. Atau untuk ain. Ya, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, aina ma takunu yudrikkumul maut. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Ya, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh apa? Kematian. Ya, jadi ini umum ya. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Jelas ya? Juga sama dengan firman Allah, ayyan ma tad'u falahu al-asmaul husna. Nama apa saja yang kalian berdoa, maka bagi Allah seluruh nama-nama al-husna. Jadi seorang berdoa yang memakai nama apa saja dari asmaul husna, boleh. Maka kata ayun di sini menunjukkan mana apa? Mana umum. Ya. Jelas ya? Baik. Sudah kita terangkan ya tentang ayun. Aina tadi, kalau aina fil makan, aina tentang makan. Ya, afwan tadi contoh aina mata qulu yudrikumul maut itu untuk apa? Untuk aina ya. Dimanapun ya kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Baik, ini asma asy-syarat. 4 ya, semuanya dari disebut isim syarat namanya di dalam bahasa Arab. Ya. Beliau bahasakan dengan al-asma al-mubhamah. Ya, ini bagian yang pertama dari al-asma al-mubhamah. Bagian yang kedua dari al-asma al-mubhamah yang disebut oleh penulis adalah
isim istifham, asma al-istifham. Beliau mulai dengan kalimat mata. Mata itu artinya kapan? Ya, ini tentang waktu ya, kapan? Kapan kamu datang? Ya, kapan kamu berangkat? Ya, dan seterusnya. Ya, contoh ya di dalam Al-Quran kalimat yang menunjukkan mata untuk istifham. Ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran, mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah itu apa? Datang. Iya. Maka di sini dia sifatnya umum, yaitu mereka mengharap pertolongan Allah itu datang pada seluruh apa? Seluruh keadaan. Kapan saja datangnya? Maka dia sifatnya apa? Sifatnya umum. Baik. Kemudian kata beliau, ya rahimahullahu taala, ya. Kemudian kata beliau, wa ma fil istifham wal jaza, dan ma untuk pertanyaan, ya, dan balasan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Mada ajabatumul mursalin" di surah Al-Qasas ya, ayat 65. "Mada ajabatumul mursalin." Bagaimana kalian menjawab para rasul? Ya. Ini apa namanya? Umum. Jadi apa saja yang kalian jawab dengannya nanti para rasul itu yang diutus kepada kalian. Jelas ya? Baik. Wa ghairihi, dan selainnya. Ya, jadi beliau hanya memberi beberapa contoh saja dari asma al-mubhamah. Ya, kalau ingin lebih dirinci, asma al-mubhamah itu terbagi 4. Asma al-mubhamah terbagi berapa? 4. Yang pertama isim syarat. Ini telah kita terangkan ya. Yang kedua isim istifham. Isim istifham itu bukan hanya 2 contoh yang disebut oleh penulis saja, mata dan ma saja. Ada yang lain. Ada ma, ada mata, ada man. Ya, man juga, man 2 ya, dua macam. Man dia bisa bermakna syartiyah dan bisa bermakna apa? Bermakna istifham. Seperti firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang memberi untuk Allah pinjaman yang baik? Jadi anjurannya untuk bersedekah. Jadi man ini berlaku untuk semuanya. Siapa saja yang bersedekah diberikan kebaikan oleh Allah. Jelas ya? Ya, demikian pula aina. Ya, kata aina ini bisa bermakna syarat, sudah kita terangkan tadi, dan bisa bermakna istifham. Juga bisa bermakna istifham. Ya, dan dia juga mempunyai makna umum. Demikian pula ayun yang sudah dijelaskan oleh penulis, ini bisa bermakna syarat dan bisa bermakna apa? Istifham. Seperti di dalam surah An-Naml tentang kisah Ratu Saba. Nabi Sulaiman berkata kepada para tentaranya, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya? Ya, ketika disebut ayyukum, artinya ini umum. Siapa saja di antara kalian? Siapa saja di antara kalian? Baik, jelas ya? Kemudian di antara asma al-mubhamah adalah al-mausul. Isim mausul. Ya. Asma al-mausul. Nah, allati, dan seterusnya ya. Nah, ini banyak ya dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukmin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Jadi walladzina, orang-orang yang menyakiti, siapa saja yang menyakiti kaum mukminin, maka ancaman ini berlaku padanya. Jelas ya? Demikian pula firman Allah, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid." Jadi wallahi ya'isna, para perempuan. Perhatikan ya kalimat wallahi.
Jadi mencakup seluruh para perempuan. Seluruh para perempuan siapa saja ya yang ya'isna minal mahid, sudah tidak bisa haid lagi, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahid, demikian pula siapa saja dari perempuan yang belum haid, iddahnya juga berapa? Iddahnya 3 bulan. Jelas ya? Ini contoh ya asmaul mausul. Nah yang ketiga asmaul mausul. Yang keempat adawat al-isyarah. Ya, sifatnya isyarah. Ya, perintah hada. Ya, hadihi. Nah, kalau ada kata-kata itu, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang umum. Ya, memberikan makna umum. Ya, tapi tidak seluruh jenis isyaratnya yang mengarahkan kepada makna itu di mana-mana tertentu. Tapi dia masuk ke dalam kata asma al-mubhamat. Baik, selesai sudah ya pembahasan di sini tentang sighah yang disebut oleh penulis. Dan penulis rahimahullah hanya menyebutkan 3 saja. Ini bukan pembatasan. Karena sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, penulis hanya apa? Ingin memudahkan para penuntut ilmu, diberikan sedikit saja. Ya, padahal sebenarnya banyak ya sighah umum. Di antara sighah umum yang beliau belum sebutkan, dan ini sebenarnya lebih umum, kalau ada kalimat kul, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan apa? Kematian. Jadi semua jiwa, tidak ada yang terkecuali, akan merasakan kematian. Nah, demikian pula jami' seluruhnya, jami'an. Ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Kalau ada kata jami'an, ini menunjukkan apa? Mana umum. Ya, wahai manusia, sungguhnya saya adalah rasul Allah kepada kalian jami'an, seluruhnya. Demikian pula kalimat kafatan. Kafatan artinya apa? Juga seluruhnya. Qatilul musyrikina kafatan. Iya. Nah, demikian pula kata ammatan. Kata ammah. Kata Nabi SAW dalam haditsnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Ya. Wa bu'itsu ila an-nasi amma. Adalah seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada seluruh manusia, amma, seluruh manusia. Ini dari lafaz umum ya. Kemudian dari lafaz umum jamak dan mufrad yang disandarkan, yang diidhafakan. Ya, jadi kalau ada jamak atau mufrad diidhafakan, maka dia adalah apa? Dia bermakna umum. Iya. Seperti misalnya kalau dia mufrad diidhafakan, ya. Kalau dia mufrad misalnya diidhafakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa apa? Menjumlahnya. Kalimat nikmat ini mufrad atau jamak? Mufrad ya. Dia disandarkan kepada Allah. Ya, berarti nikmat di sini bermakna apa? Umum. Karena itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau kalian ingin menghitung seluruh nikmat Allah, kalian tidak akan apa? Bisa menjumlahnya. Karena memang kata nikmat kalau disandarkan dia bermakna apa? Bermakna umum. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, ya, abdi hurrun. Abdi hurrun. Abad adalah apa? Budak ya. Dia sandarkan kepada domir saya. Jadi budakku bebas. Padahal kalimat tunggal di situ. Dia punya 100 budak. Berapa yang bebas dari 100? Satu atau semuanya? Semuanya. Sebab ini kata apa? Kata umum. Abdi hurrun. Mufrad disandarkan kepada apa namanya? Diidhafakan. Dia memberikan makna apa? Umum. Jadi yang dipetik dari situ kalau dia bilang abdi hurrun, itu artinya semua budaknya apa? Semua budaknya bebas. Jelas ya? Karena itu dalalah lafaz penting untuk diketahui. Dan ini penting nanti di pembahasan fikih ya. Penting di pembahasan fikih ya. Baik. Ya. Kemudian yang jamak, contoh jamak itu tadi mufradnya, contoh jamak. Firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian fi auladikum. Ya, aulad apa? Jamak atau mufrad? Jamak. Disadarkan kepada
Dhamir kum. Iya. Maka di sini aulad bermakna umum, seluruh anak-anak. Iya. Dan dalil ini dipakai oleh para ulama untuk mengatakan bahwa kata walad dalam bahasa Arab itu mencakup laki-laki dan perempuan. Mencakup apa? Mencakup apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, jelas ya? Baik. Contoh lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sedekah. Kalimat harta apa? Adalah umum. Amwal jamak ya. Amwal jamak disandarkan kepada apa? Berarti ambillah dari seluruh harta mereka. Harta apa saja? Ambil dari apa? Ambil dari sedekah. Ini lafaz umum ya, walaupun nanti di pembahasan fikihnya ya tentunya tidak diambil umumnya karena ada dalil yang apa? Mengkhususkan. Karena itu akan datang pembahasan al-khas nanti dan pembahasan takhsis. Ya ya. Baik. Ini diantara sighah al-umum, bentuk-bentuk yang menunjukkan makna umum. Di antara juga yang menunjukkan makna umum, ya. Kalau dia nakirah fi siyakin nafi, atau siyakin nahi, atau syar, atau imtinan. Ya. Baik. Dia sifatnya nakirah. Nah untuk nakirah ini penulis menjelaskan di sini ya. Kata beliau wala fi nakirat. Wala fin nakirat. Dan kalimat la pada an-nakirat. Pada nakirah. Ya, sebab nakirah itu ada beberapa tempat nakirah. Ada nakirah di siyaq nafi, ada nakirah di siyaq syar, ada nakirah di siyaq an-nahi, dan ada nakirah di siyaq apa? Al-imtinan. Ada 4. Iya. Penulis memberi contoh di sini dulu, contoh umum. Beliau katakan la rajula ka qaulika la rajula fid dar. Ya, la rajula fid dar. Ketika dia ada la terus rajul dia nakirah. Ya. Jadi tidak ada laki-laki di rumah. Ini artinya sama sekali di rumah itu tidak ada apa? Laki-laki. Umum. Tidak boleh dikatakan kalau dikatakan la rajula fid dar, ya. Ternyata ada Zaid di situ, ada Muhammad, itu tidak benar. Biasa penggunaan katanya. Sebab ada apa? Adalah di depannya. Baik. Saya sebutkan tadi bahwa nakirah fi siyaq. Nakirah itu bisa memberikan umum pada 4 siyaq ya. Yang pertama, dia kalau di siyaq apa? Di siyaq nafi. Nah, di siyaq nafi. Contoh yang paling mudah kita pahami adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha. Kata ilaha apa di situ? Nakirah atau mu'arraf? Dia nakirah. Ya. Maka ini penafian terhadap seluruh apa? Seluruh ilah. Ya, karena itu dari syarat apa la ilaha illallah dia berlepas diri dari seluruh yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Salat apa? Dia nakirah. Ya, dalam posisi penafian tidak ada salat. Maka di sini bermakna umum. Salat apa saja tidak dihitung kalau tidak membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Kemudian ada namanya nakirah fi siyaq an-nahi. Ya. Nakirah yang sifatnya di posisi larangan. Ya. Jadi posisi larangan. Contoh misalnya Rasulullah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram." Jangan sekali-sekali rajulun ini apa? Nakirah atau bukan? Nakirah. Jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali kalau ada mahramnya. Jadi jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan. Ini seluruh laki-laki siapa saja yang namanya laki-laki. Ya, jelas ya? Umum. Ini lafaz umum. Baik. Kemudian ada nakirah fi siyaq apa? Fi siyaq asy-syar'. Pada posisi syarat. Contohnya dalam firman Allah, "Wa in ahadun
minal musyrikin istajaraka. Ya, in di sini syarat. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta pertolongan kepadamu, meminta jaminan keamanan. Ya, ini tentang orang kafir ya, yang dari luar negeri ingin masuk ke negeri Islam. Dia minta jaminan keamanan. Maka Allah perintah berikan jaminan keamanan. Nah bahasanya di sini wa in ahadun, artinya siapapun. Sebab kata apa? Ahadun. Dia berangkat kata ahadun dalam kondisi dia nakirah, berada di posisi apa? Posisi syarat. Ya. Kemudian yang keempat, fi siyaqil imtinan, di posisi apa? Imtinan, dijelaskan nikmat, yungkit nikmat. Kalau di pengungkitan nikmat disebut dengan nakirah, maka dia bermakna apa? Umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Kami turunkan dari langit ma'an. Ma'an di sini apa? Mufrad. Dia apa? Nakirah atau mu'arraf? Ma. Dia adalah nakirah. Jelas ya? Dan ini di posisi Allah menjelaskan nikmatnya. Kami turunkan dari langit air yang suci. Maka ini menunjukkan seluruh jenis air yang turun dari langit semuanya apa? Suci. Dia turun dari langit. Ya demikian pula yang di atas asal penciptaannya, yang apa mengalir dari gunung, yang memuncrat dari apa? Dari bumi, semuanya adalah apa? Semuanya adalah suci. Jelas ya? Baik, jadi perhatikan ya penggunaan kata-kata. Ya, sehingga para ulama mengambil pendalilan tinggi dari lafaz tersebut. Ya, selesai sudah ya tentang lafaz-lafaz umum. Ya, setelah menguraikan tentang lafaz-lafaz umum ini, penulis rahimahullah taala menjelaskan tentang pembahasan yang ketiga, yaitu bahwa al-umum dari sifat an-nutq. Kata beliau wal umum min sifatin nutq. Ya, dan umum itu kata beliau min sifat an-nutq. Umum dari sifat apa? Sifat an-nutq. Ini umum. Maksudnya apa? Umum itu dari sifat pembicaraan yang diucapkan. Nutq artinya pembicaraan yang diucapkan. Itu umum. Karena seorang yang berbicara itu ada dua jenis pembicaranya. Ada pembicaraan yang umum, ada pembicaraan yang apa? Yang khusus. Ada pembicaraan yang khusus. Nah, kemudian beliau tegaskan, wala yajuzu da'wal umur fi ghairihi min al-fi'l. Ya, wa ma yajra majrahu. Ya. Baik. Jadi dia umum adalah sifat di dalam pembicaraan yang diucapkan. Baik, bagaimana kalau itu di dalam perbuatan? Apakah dia juga bermakna umum? Ya, di dalam perbuatan. Ya. Kata beliau, tidak. Adapun di dalam perbuatan dan apa yang semisal dengannya, tidak boleh seseorang mengatakan dia asalnya bermakna apa? Bermakna umum. Tidak boleh. Jelas ya? Contoh misalnya. Ya. Bilal berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhil al-Ka'bah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di dalam Ka'bah. Ini apa ini? Perbuatan atau ucapan ini? Perbuatan. Nabi salat di mana? Di dalam Ka'bah. Apakah menunjukkan umum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seluruh salat itu di dalam Ka'bah? Jawabannya tidak. Ini keadaan tertentu saja. Ya, jelas ya? Karena itu para ulama hanya sebutkan bahwa ini keadaan tertentu. Dan Nabi hanya sholat satu kali sholat. Dan itu pun di kalangan kebanyakan ulama, sholat yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya. Kemudian kata beliau, wa ma yajri majrahu. Dan apa yang berjalan seperti dengan fi'il. Ya, seperti Nabi SAW misalnya bersabda kepada Hind, ya istri Muawiyah, ya. Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ketika dia mengadukan bahwa dia tidak diberi nafkah. Ya, maka kata Nabi kepada istrinya, ambillah apa yang mencukupi kami dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf. Disuruh mengambil. Ya. Jadi sekarang tidak boleh ada yang datang berkata, oh setiap istri itu dia boleh mengambil uang suaminya walaupun tidak minta ini.
Bisa diberdalilkan begitu? Jawabannya tidak. Sebab ini perbuatan, bukan apa? Ucapan. Kalau dia ucapan, itu tadi kaidah-kaidah umum yang kita baca tadi, lafaz-lafaz umum. Itu kalau ucapan. Tapi kalau perbuatan, dia nggak boleh seseorang mengatakan asalnya bermakna umum, tidak. Di perbuatan. Sebab karena sebagian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya hanya untuk orang tertentu saja. Seperti ini untuk syirik. Ya dilihat posisinya, dia adalah istri, perlu nafkah, suami tidak memberi, padahal suami punya duit. Jelas ya? Maka Nabi memberikan apa? Di kondisi yang seperti ini, diizinkan istri mengambil ya dari harta suami walaupun tidak minta izin, tetapi dengan hal yang ma'ruf saja, hal yang sekadar mencukupinya. Ya, jelas ya? Misalnya mencukupinya dalam sebulan 1 juta. Ya. Oh boleh mengambil. Kalau suami kikir, tidak mau memberi, diambil 10 juta. Ya. Ini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Dia hanya mengambil kadar yang dia perlukan saja. Ya, selesai sudah ya? Tentang pembahasan al-am. Kemudian kata beliau, wal khas yuqabilul am. Ini pembahasan al-khas berikutnya. Pembahasan tentang apa? Khusus. Ya, al-khas yuqabilul am. Ya. Dan kata beliau, khusus itu al-khas itu adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari umum. Ya. Kebalikan dari umum. Ya. Jadi kalau seorang ya ingin apa? Mengetahui khusus itu apa? Ya, dia harus pelajari dulu apa? Umum. Ya. Sebab kebalikan dari umum itu apa? Itu khusus. Ya. Dia ingin tahu al-khas itu apa? Dia pelajari dulu al-am itu apa. Setelah dia pelajari al-am, maka dia bisa tahu al-khas itu apa. Jelas ya? Dan ya, berkaitan dengan apa? Am dan khas di sini, sebelum saya uraikan lebih jauh tentang mana pengkhususan, ya, baik, saya perlu terangkan ya bahwa kata am itu, ya, kata am itu ada 3 jenis. Kata umum. Dari sisi kandungan keumumannya ada 3 jenis. Dia umum, tapi keumuman itu ada 3 jenis. Keumuman. Yang pertama, keumuman yang kandungan keumumannya ini berlaku secara umum. Ya, tidak ada apa? Tidak ada keberkecualian. Tidak ada perkecualian. Ya, ini jenis yang pertama. Jadi dia sekedar bermakna umum saja. Semuanya apa? Semuanya umum, tidak ada kemungkinan ada kekhususan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Baik, wa ma min dabbatin, tidak ada dari satu hewan ternak pun. Tidak ada dari afan, tidak ada dari satu hewan melata pun fil ardi, di atas muka bumi. Hewan melata, binatang, manusia, semuanya masuk dalam hewan apa? Hewan melata. Dabba, semuanya masuk dalam dabba. Sekarang dabba di sini umum atau bukan? Saya tanya, kata dabba umum atau bukan? Kenapa antum ragu? Kata dabba umum atau bukan? Umum. Kenapa dia umum? Kenapa dia umum? Karena dia adalah nakirah di siyak apa? Di siyak apa? Bukan syarat di sini. Kalau syarat itu ada jawaban syaratnya. Ini di siyak nafi. Jelas ya? Penafian. Baik. Ma min dabbatin, tidak ada satu hewan pun, satu makhluk melata pun. Jadi sebut tidak ada satu makhluk melata pun, jadi seluruh yang namanya makhluk melata kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Sekarang saya tanya, ada di sini di atas muka bumi hewan yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah? Ada yang diperkecualikan? Tidak ada. Ini bentuk keumuman yang berlaku mutlak, ya, qat'i. Jelas ya? Ini jenis yang pertama dari keumuman. Jenis yang kedua, ada yang keumuman, dia lafaznya umum. Ya, lafaznya umum, tapi yang dimaksudkan adalah hal yang khusus. Ya, ini yang disebut dengan bahasa al-am, yuradu bihi apa? Al-khusus.
Umum tapi yang diinginkan adalah apa? Khusus. Ya. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti." Ya. Dan bagi Allah 'alan nas, atas manusia. Saya bertanya, kata an-nas di sini umum atau bukan? Umum. Apa ketentuannya kenapa dikatakan umum? Sebab dia jamak, dia pakai apa? Pakai alif lam. Ya, maka ini seluruh manusia kan begitu. Lillahi 'alan nas, bagi Allah atas seluruh manusia, hajjul bait, untuk melakukan ibadah haji. Baik, sekarang saya tanya, seluruh manusia wajib melakukan ibadah haji? Anak kecil, orang gila? Tentunya tidak ya. Berarti di sini umum, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Adalah khusus. Karena itu di kelanjutan ayat dijelaskan kekhususannya. Man istata'a minkum man istata'a ilaihi sabila. Siapa di antara mereka yang mampu atau mempunyai jalan ke sana. Jelas ya? Mempunyai jalan ke sana. Baik, ini umum yang kedua. Am yuradu bihi apa? Al-khusus. Umum yang dimaksudkan dengannya adalah apa? Khusus. Umum yang ketiga ada namanya am maksus. Dia umum tapi dikhususkan oleh dalil-dalil. Ya. Dia umum tapi apa? Dikhususkan oleh dalil-dalil. Ya. Baik. Dia datang dalam satu lafaz. Misalnya dia umum. Ya. Dia umum. Tapi dalil yang lain menyebutkan dia apa? Dia itu khusus. Inilah yang akan dibahas di pembahasan khas di sini. Ya. Dan sebenarnya pembahasan yang lebih mengarah lagi di pembahasan at-takhsis, di bahasan pengkhususan. Jelas ya? Saya beri contoh misalnya, akan datang nanti sebenarnya di takhsis. Contoh, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar apa? Dalam kerugian. Al-insan umum atau bukan? Umum. Jadi seluruh manusia apa? Merugi. Illa alladziina aamanu, dikecualikan. Kecuali orang-orang apa? Yang beriman. Dan seterusnya dari ayatnya perkecualian. Berarti dia umum, al-insan umum, tapi dia apa? Dia maksus. Ya, dikhususkan. Ya. Umum, ada yang diperkecualikan, ada yang dikeluarkan darinya secara khusus. Tidak masuk di dalamnya. Jelas ya? Jadi seluruh manusia yang namanya jenis manusia semuanya merugi. Dikecualikan darinya orang-orang yang beriman, beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Ya, perhatikan ya bagaimana cara berdalil dengan umum dan apa? Khusus ini. Baik. Ini secara global ya pembahasan tentang am dan khas. Dan harus saya tegaskan di sini bahwa menggunakan lafaz umum itu adalah hujjah. Menggunakan lafaz umum adalah apa? Adalah hujjah di dalam syariat. Nah, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang ya kepada beliau para malaikat yang ingin menghancurkan kaum Nabi Lut, para malaikat ini singgah di tempat Nabi Ibrahim. Para malaikat berkata, "Inna muhliku hadhil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin." Sesungguhnya kami akan membinasakan negeri ini. Maksudnya negeri siapa? Kaum Nabi Lut. Kami akan membinasakan negeri ini. Sesungguhnya penduduk negerinya itu adalah apa? Adalah zalim. Nabi Ibrahim memahami umum dari ucapan apa? Malaikat. Karena itu setelahnya Nabi Ibrahim berkata, "Inna fiha Lutan." Di negeri itu ada siapa? Nabi Lut. Harusnya Nabi Lut dia apa? Diperkecualikan. Jelas ya? Ya, jadi dalam ayat ya Nabi Ibrahim dengan lafaz umum beliau mengambil pemahaman sehingga itu beliau berkata di dalamnya ada Lut. Ini menunjukkan bahwa kata umum itu, pemahaman umum itu dipakai hujjah. Adalah hal yang dipakai hujjah. Baik. Ya. Contoh lain supaya lebih jelas ya. Contoh lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Iya. Baik, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Sekarang kalimat bidzulmin di sini, dzulm di sini apa? Dia datang dalam bentuk apa? Nakirah. Disiap apa? Disiap nafi, tidak mencampurkan. Jadi segala jenis kezaliman tidak diperbolehkan. Karena itu para sahabat memahami umum dari ayat ini. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Jelas ya? Jadi dan konteks ayat mereka pahami apa? Pahami umum. Maka Nabi mengarahkan. Ya. Beliau membaca ayat surah Luqman. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi nampak dari sini bahwa yang diinginkan dengan dzulm di ayat itu adalah apa? Kesyirikan. Tapi Nabi tidak menyalahkan pemahaman sahabat yang bertanya, tidak menyalahkan. Sebab itu memang yang dipakai di dalam syariat asalnya lafaz umum, keumumannya dipakai, dijadikan hujjah kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Begitu Nabi membacakan ayat, barulah para sahabat tahu bahwa dzulm di situ bukan seluruh jenis dzulm, tapi dzulm tertentu. Jelas ya? Maka di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keumuman itu dipakai. Jadi kaidahnya asalnya setiap lafaz kalau dia umum maka asalnya dia tetap berada di atas keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkan. Itu kaidahnya. Jadi saya simpulkan pembahasan am ini dengan kaidah kullu lafdin am batin ala umumihi hatta yarid at-takhsis. Itu kaidahnya. Setiap lafaz umum dianggap berada di atas keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkan. Baik, selesai ya tentang umum. Kita masuk ke dalam al-khas. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal khas yuqabilul am. Nah, khusus itu adalah kebalikan dari apa? Dari umum, lawan dari umum. Nah, khas itu adalah lafaz, secara bahasa dia lafaz yang menunjukkan sendiri, atau memutus perkawanan persyarikatan dengan yang lain. Ya kalau dikatakan khussa fulan bikada, si fulan dikhususkan dengan perkara ini, maka itu artinya urusan si fulan saja, orang lain tidak ikut di dalamnya. Jelas ya? Wa istilahan, dan secara istilah khas itu apa? Al-khas adalah al-lafdud dal ala mahsur. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas. Kalau misalnya dikatakan ja'a Muhammad, Muhammad datang. Ya, apa itu artinya? Artinya bahwa yang datang itu cuma si Muhammad saja. Tidak ada si Zaid, tidak ada si Amr, tidak ada si Bakar, cuma siapa? Si Muhammad saja. Ya, begitu artinya. Baik ya. Jadi ini yang dimaksud dengan am, yang dimaksud dengan am. Baik. Ini yang dimaksud dengan al-khas. Ini yang dimaksud dengan al-khas. Jadi secara global al-khas ini mudah untuk dipahami. Ya, cukup diketahui bahwa al-khas kebalikan dari apa? Am. Ya, kemudian setelah itu penulis rahimahullah membuka pembahasan at-takhsis. Membuka pembahasan pengkhususan. Ya. Membuka pembahasan pengkhususan. Dan ini termasuk pembahasan yang paling penting di dalam apa? Ilmu usul fikih. Ya. Sekarang ada dalil umum. Bagaimana cara kita tahu bahwa umum ini dikhususkan? Ada dalil yang membatasi keumumannya. Ya. Inilah pembahasan apa? Pembahasan at-takhsis. Ya baik, slide-nya habis waktu ya. Sudah jam 8. Ya, dan ini perlu diterangkan ya, diberikan apa namanya contoh-contoh lebih banyak. Mungkin insyaallah taala di sesi berikutnya kita akan sambung pembahasan. Ya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.